jadi Arteta. Kan bagus. Coba Slot. Apa maksudnya pakai nyalahin pemain? Nah itu. Di presscon. Itu dia. Itu nggak banget. Gue mau nanya, ini demi Allah. Mourinho tuh paling keren kalau membuat beban di celah itu ada di dia. Gue di mobil bang, tadi ini kan Bang Valen kan belajar juga kan psikologi gitu kan, psikologi. Nah itu gimana tuh? Di depan publik, lu nyalahin ada satu pemain kita yang nggak paham cara bertahan. Itu ya akhirnya sekarang gue bisa tahu ketika dibawa pressure dan ketika hasilnya nggak bagus, ternyata Slot nggak sedewasa itu. Nggak seklop itu. Untuk bisa memberikan statement yang adem menurut gue gitu. Karena itu nggak banget sih, dia langsung bilang ada satu pemain yang terlalu pengen menyerang dan akhirnya semua orang ke Frimpong kan. Frimpong? Gitu. Ya, nggak sehat sih itu. Kenapa jadi gue yang ditanya ya? Gue dapet ya jiwa host. Nih Aldi dipuji nggak dibacain sama Valen Kardus. Ya ampun, Masya Allah. Tuh. Muhammad Alwi Aziz. Sukron. Ya Kita bacain semua tadi. Tapi nggak lama mungkin kalau ada Aldi malas banget tuh. Ya kan? Bawahnya semangat Bang Aldi tuh. Muhammad Alwi Aziz. Ya ampun. Kasih tau Bang. Ini pasti anak Cidodol nih. Iya kan? Bahas klub besar aja Bang. Muksin, kalau ada Aldi males banget. Ya ampun Muksin. Alatas. Ini pasti anak mana nih? Hah? Condet ini. Condet. Oke, kemana kita sekarang? Tim besar. Kita menuju ke MU. Liverpool dulu. Oh, kirain. Karena MU menang kan? Hah? Menangis lagi. Oh iya. Ya. Liverpool akhirnya mengalami apa yang biasa dia buat orang alami. Kalah di menit akhir. Nah. Dan nggak bisa membalas karena setelah itu selesai. 2 kali melalui set piece. Ya, kebobolannya yang satu lemparan, satu sebelumnya kan dari corner ya. Ya. Dan bisa bobolin itu kembali lagi adalah Chiesa. Chiesa yang juga sama pelatih satu ini kayak jarang dapat kesempatan gitu. Jadi ini memang udah waktunya kalah nih kayaknya Liverpool ya. Tapi mendingan gue tanya Mas Aryo dulu kalau Liverpool ini. Iya. Mas Aryo silakan. Termasuk Wirtz yang begitu-gitu aja, pergantian pemain yang menurut gua nggak pas. Ya kan waktu berdebat sama Rijal kan kita kan, gue bilang gue masih belum terlalu impress sama permainan Liverpool gitu. Ketika tim selalu bisa mendapatkan kemenangan atau gol penyama skor di menit-menit akhir 83 ke atas. Kemarin juga golnya menit ke 85 ya. Golnya Chiesa. Lah, ini masih di trennya Liverpool juga. Hampir enggak lagi. Divarin juga, tapi akhirnya gol dan sayangnya mereka kebobolan juga ya di menit-menit terakhir. Ya. Dan itu yang menurut gue masih menjadi isu yang belum diadres oleh Liverpool. Urusan mencetak gol mereka masih punya kemampuan lah untuk melakukan itu. Banyak pemain yang bisa menghasilkan gol, tapi ketika low defense masih ada beberapa poin yang kayaknya menurut gue ini akan menjadi masalah buat Liverpool in the long term. Karena yang tadi gue bilang, kemarin mungkin 2 pairing center back-nya lagi lumayan oke lah. Tapi di beberapa pertandingan Alisson sebelumnya. terutama Mas. Ya Ellison terutama berapa kali ya, hampir banget. Sampai 9. Mereka kebobolan. Pairingnya kemarin lagi lumayan, kalau kita lihat dari poinnya juga semua dua-duanya di atas 7. Sementara Kerkes di kiri dan juga di kanan Bradley. Nah ini juga satu pemain yang menurut gue kayaknya harus terpinggirkan lagi nih. Bradley dengan Szoboszlai yang masuk ke sisi kanan. Karena kan di babak kedua diubah gaya seperti itu, mereka lebih banyak meng-create chance dibandingkan ketika mereka kebobolan justru ketika ada di sisi kanannya Conor Bradley. Kan ini pemain yang gue bilang juga menjadi salah satu titik lemah dari Liverpool di sisi kanan. Ketika lo mainin Sobo di situ justru mereka lebih firm dalam defense. Ya. Itu yang akan membantu banyak positioning dari Van Dijk dan juga Ibu Konate gitu. Jadi ya semangat dong Mas. Menurut gua layak lah mereka mendapatkan kayak shocking apa ya? Shocking soda. Shocking treatment. Iya, shocking treatment lah mereka mendapatkan. Tuh nangis. Gitu nangis. Akhirnya mereka harus merasakan bahwa mereka tuh bisa kalah juga loh. Dan caranya di menit akhir. Detik akhir. Betul. Jadi mereka akan lebih bisa address masalah terutama dalam defense, dalam komposisi defense ketika mereka menerima umpan-umpan menyilang ya. Kalau lu dilihat Newcastle kan kemudian habis golnya juga lebih lebih bereaksi untuk tadi banyak melakukan serangan. Nah, Palace ini tahu banget kayaknya menghadapi kayak Liverpool gitu loh. Dia tetap sabar, gue nonton langsung di Anfield juga 1-1 pertandingan terakhir di kemudian Community Shield juga kalah gitu loh. Ini sepertinya emang udah tahu banget bagaimana mengatasi yang namanya permainan Liverpool dan terbukti serangan baliknya pun banyakkan peluangnya Palace kemarin sebenarnya gitu. Kalau kenapa bisa membosankan itu? Sudah berulang kali Liverpool menghadapi Palace.
Iya, kalau gue sih pengen fokus kepada para fans Palace yang ada di kolom komentar yang dari nonton. Ini bukan sekedar Liverpool kalah, tapi Palace yang menang. Lu bicarain fans lagi deh. Oh, balik ke fans lagi. Oke. Pertanyaan saya, Bentar dulu. loh, kan gua hostnya. Ya udah. Pertanyaan gua, tolong fokus sama pertanyaan gua dong. Ini gue mau jelasin bahwa nggak, gua Palace gua biasa- tanya kenapa Liverpool tetap semembosankan itu, padahal udah sering ketemu lawan Palace gitu. yang ketemu sering. Gua ada durasi di, jangan lu bawa kemana-mana. Yang sering ketemu Palace nggak cuma Liverpool. Pertama adalah Palace biasa bermain dengan counter attack. Bukan. Tapi Dalam di game beberapa kemarin yang pertandingan banyak terakhir, counter attack-nya adalah Palace, Bang. Aneh. ngerti. Makanya gue bilang dalam beberapa pertandingan terakhir selalu yang menyulitkan Liverpool tuh Palace. Iya. Nah, kenapa tetap semembosankan dan setolol itu Liverpool? Berarti nggak belajar. Oke, itu pertanyaan gua. Berarti nggak belajar. Itu Padahal jangan lu jawab. Glasner ini sangat nyaman menghadapi Liverpool. Biasanya hanya melakukan counter attack sekali dua kali tapi efektif. Menghadapi Liverpool kok ya bisa mereka punya position based football yang lebih. Sementara Liverpool punya midfield yang bagus, punya depan yang bagus, punya Szoboszlai, punya Florian Wirtz yang mahal itu. Ya. Tapi kok nggak bisa pegang bola. XG-nya lebih kecil. Terus sekarang Mas Haryo fokusnya kepada ini, kayaknya Bradley harus dipinggirkan kepada Szoboszlai aja. Kan banyak- Masalahnya bukan cuma di Bradley. Ya kemarin serangannya banyak dari Bahkan situ. Gravenberch pun bermain jelek. Justru serangannya kemarin banyaknya dari sisi itu. Iya makanya. Dari Kenapa sisi nggak ada yang Bradley. bilang Salah udah nggak harus jadi starter di Liverpool? Ya banyak itu udah ngomong dari Makanya awal kan. kenapa nggak coba Chiesa di kanan aja? Ya lu ngomong jangan seakan-akan kita nggak terima Liverpool kalah di. Emang iya kan nggak terima? Kita terima Liverpool kalah. Bah. Justru gue minta penjelasan lu. Iya makanya, tapi emang Nggak, lu ngomong seakan-akan kita nih nggak terima. Gue terima orang gue bilang mainnya jelek. ya udah berarti kan Ya maksud gue lu jangan ngotot seakan-akan kita nggak terima Liverpool kalah. Kita terima. Justru gue nanya sama lu. Iya, ini gue jelasin. Karena lu objektif. Ya ntar lu dong, gue juga Iya, ngomong. betul. Lu dari tadi bilang jelas-jelasin, gue juga dengerin lu. iya, yuk. Gitu. Nah, jelasin lu yang enak gitu loh. Ini gua Jangan jelasin. yang nyerang-nyerang yang seakan-akan kita nggak terima, kita terima. Iya betul, gue jelasin Justru lu sekarang. terangin yang enak. Betul. Yang sekarang masalahnya bukan cuma Bradley yang tadi harus diganti. Iya. Itu yang gue bilang tadi kan Bang, bahwa bukan soal Lama-lama pemilihan kelewatan juga gue lihat nih. yang pemilihan pemain juga, ini bukan soal back yang salah. Gimana aliran bola begitu ke Muhammad Salah itu selesai. Permasalahan dibandingkan dengan tahun lalu punya pairing segitiga yang oke di kanan. Sobo dan juga Trent Alexander-Arnold saat mereka nyerang. Ini yang nggak ada sekarang. Kalau sekarang Trent atau sekarang Szoboszlai dijadiin bek kanan, siapa midfield yang mau menggantikan Szoboszlai? Apakah Gravenberch jadi nomor 10? Apakah Florian Wirtz yang terlalu kemana-mana mainnya, heat map-nya sangat merata tapi nggak ada keterlibatan yang sangat masif? Yang buat gua adalah bukan cuman pemilihan pemain, tapi begitu pemain dimainkan kok nggak memberikan kontribusi. Game menghadapi Palace, apakah Palace sekarang tim terbaik Eropa karena membuat Liverpool seburuk itu bermainnya? Ya kan? Jadi soal game semalam adalah yang gue lihat adalah Liverpool mau dibilang bukan harinya, yes. Tapi beruntung Liverpool punya kiper seperti Alisson. Kalau bukan karena Alisson, udah Atletico Madrid jadinya, Atletico lawan Real Madrid. Pas itu ngapain dia mesti Bradley ke Szoboszlai dulu dan akhirnya malah balikin lagi Szoboszlai ke tengah, masukin Frimpong. Itu satu. Iya. Yang menurut gue salah dari slot kedua. Di saat lo lihat udah jelas Wirtz sama Salah nggak ada gunanya, McAllister makin moncer sebenarnya kemarin beberapa kali kasih terobosan, malah McAllister yang diganti masuknya Curtis. Terus di saat kita menduga juga akan menggantikan yang mana, akhirnya dia malah kayak masukin semua pemain bernaluri menyerang gitu. Itu menyenangkan buat orang kayaknya pengen nyerang total, tapi kan menurut gua kayak lu kehabisan pemikiran dong lu mau ngapain gitu. Numpukin semua sementara Isak juga ya mungkin belum maksimal gitu kan. Iya, belum rotasi yang coba dilakukan oleh Slot. Ini kan dia butuh lu naruh Wirtz tuh paling pas tuh di mana? Itu kan yang masih coba untuk dia dalami dalam berapa pertandingan. Ya sampai muncul memes 007, 7 pertandingan nggak ngapa-ngapain. Itu kan nunjukin bahwa ini positioning pemainnya masih belum pas. Keterlibatannya sudah ada, tapi by the time lo harus melakukan sesuatu yang justru dibutuhkan Liverpool, umpan-umpan lu, tusukan-tusukan lo ke dalam kotak penalti, itu kan yang kita tidak lihat dari Florian Wirtz. Ya. Tapi dia masih mempercayakan Florian Wirtz akan melakukan itu. Tapi sampai kapan dia akan mencoba itu? Kemarin kan berapa kali dia sudah nyoba untuk nggak mainkan Wirtz. Ya. Tapi kemarin ketika
Ekitike nggak bisa tampil, otomatis kan satu posisi otomatis sudah pasti buat Isak. Makanya Sivers akhirnya dimainin juga. Dan kalau kita bicara permainan dari Palace dalam beberapa pertandingan, emang salah satu titik yang bisa dikatakan lemahnya adalah wingsnya. Makanya kenapa ditaruh pemain-pemain yang punya kecepatan. Ya. Kenapa Conor Bradley yang dimainkan di situ? Kenapa akhirnya Frimpong pun dimasukin ke situ? Karena mereka mencoba untuk melakukan tusukan lewat wingsnya itu. Tapi ya ketika dalam satu game, dan gue kan selalu puji ya in-game management dari Slot itu kan selalu on point. Pergantian pemainnya tuh bisa mengubah gaya bermain lo dan juga akhirnya bisa mendapatkan nilai yang positif dalam setiap pergantiannya. Makanya kemarin masuk akal pergantian-pergantian yang coba dilakukan oleh Tapi salah oleh kayak Arne Slot. seakan-akan di kontrak nggak boleh diganti tuh. Salah tuh kan susah juga ya. Ini pemain yang ketika lo pikir dia sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu, dia bisa tetap mendapatkan magic momennya. Itu kan mungkin yang tetap diyakini oleh Arne Slot ya. Ketika lo memainkan Nggak, salah, zaman Klopp juga sama tuh. sama, tapi kan tetap aja tiba-tiba dia nongol bisa mencetak gol. Kita udah berapa kali bilang ini udah masanya habis buat Salah. Tapi kemarin di pertandingan lawan siapa tuh ya? Dia bikin gol juga Burnley? di awal. Burnley ya? Yang penalti menit akhir. Bukan yang dia masukin gol. Oh, di ini ya. Di Liga Champion? Champion ya? Ya. Yang dia bikin gol. Jadi kan ketika lo berharap atau lo memperkirakan dia sudah tidak bisa memberikan kontribusi, tetap aja ini pemain masih bisa memberikan kontribusi. Makanya kenapa dia sering banget tetap dipertahankan di posisi itu. Dan kemampuan dia untuk menarik back-back lawan, entah itu nanti ujungnya bisa ketahan oleh back lawan apa enggak, tapi kan paling enggak dia punya kemampuan untuk menarik back lawan. Makanya itu kenapa dia selalu dimainkan terus oleh Arne Slot. Di musim terakhir kemarin pas kita mau juara juga, pas Liverpool mau juara juga sebenarnya kan karena udah kejauhan poinnya. Ya. Sebenarnya udah turun terus tuh. Kondisinya drop. Permainannya Mulai kekejar maksimal juga. sampai dengan juga gagal Champions dan lain sebagainya. Nah ini apakah juga akan membuat Nggak. mereka akan melanjut drop seperti ini atau gimana menurut Budi? Gua enggak lah, gua nggak melihat Arne Slot dan tim ini tim yang gampang gagap gitu bahwa oke, jelek terus jelek aja terus gitu. Enggak. Apalagi ini masih early in the season, masih game week 6. Bahkan kita pembahasan kita seru itu mulai begitu game week 10 ke atas. Ya. Jadi ya kita tahu tim ini, kita tahu Arne Slot, dan gue sih hanya yakin bahwa tim ini akan seperti yang gue bilang di awal musim, getting better and better. Gimana kompetitornya aja, Arsenal contohnya bisa nggak pair up dengan atau compete dengan Liverpool ya. Semoga Di week keberapa kira-kira Arsenal akan nyelip Liverpool? 7. Berarti Nanti ada Liverpool ketemu MU kan? Nah itu tuh. Kayaknya MU bisa nahan seri Liverpool, Arsenalnya menang. Jangan beneran. Sampai MU bisa nahan seri Liverpool. Gimana? Bisa aja. Iya kan? Bisa aja. kalau enggak gimana? Ya wajar karena Liverpool gitu. kuat. Kirain mau apa gitu.